Assalamualaikum, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Seperti di judulnya, hari ini tuh aku mau bersih-bersih yang ada di dapur ya. Tapi sebelum itu, aku mau masak dulu untuk buat bekal pas suami dan juga sarapan pastinya. Menu kali ini ada lele ya, ini mau aku goreng aja, nanti itu dicocol sama sambal kacang. Mantep deh pokoknya ya. Untuk lele ini tuh kemarin umi aku yang beli ya, harganya itu untuk 1 kilo Rp30.000. Lumayan ya, agak mahal dibandingkan pasar besar yang ada di sini. Untuk sayurnya ini ada sayur singkong yang kemarin aku beli. Ini yang masak umi aku ya, pagi-pagi sekali. Umi aku udah masakin karena dia itu mau ke rumah sakit gitu. Dan udah selesai, di sini juga ada menu pepes tahu yang udah dibuat dari sore hari karena proses tahu ini kan lama ya. Jadi udah dimasak duluan dari sore hari juga. Alhamdulillah ya, akhir-akhir ini lagi pengen banget nih makan pepes tahu. Jadi sering banget nih masak pepes tahu gitu. Mungkin nanti ya di lain waktu aku mau buatin cara masaknya juga. Ada mungkin sebagian yang teman-teman belum pernah masak ya. Ada juga yang udah sering mungkin. Dan di sini untuk lelenya ini tinggal dibalik-balik aja. Ini tuh sisaan ya. Dari 1 kilo itu tinggal segitu ya teman-teman. Dan ini untuk bumbunya, ini tuh cuman pakai kacang tanah sama cabai jablay, nanti tuh dikasih perasa limau juga ya biar makin seger gitu. Dan di sini karena bumbunya itu kebanyakan, aku pisahin dulu buat sekali makan gitu. Nanti baru deh sisanya itu kalau mau makan tinggal dibairin lagi. Untuk airnya sendiri ini aku pakai air panas ya, karena ada sisanya di chopper ini nggak mau rugi nih. Aku aduk-aduk biar dia itu sampai bersih kayak gitu. Sayang ya ada sisanya gitu. Nah setelah diaduk-aduk gini itu tinggal ditambahin garam sama limau. Udah deh jadi. Dan untuk si lelenya juga ini alhamdulillah udah jadi ya, udah mateng. Dan seperti biasa bekas goreng lele itu minyaknya pasti keruh. Alhamdulillah menu kali ini aja ya, sederhana. Dan itu ada tambahan jengkol yang aku angetin bekas kemarin sore aku buat gitu. Masih ada sisa, sayang nih kalau dibuang ya, jadi diangetin aja. Setelah pas suami sarapan dan berangkat, ini waktunya aku beres-beres yang ada di dapur. Beginilah ya penampakan suasana di dapur aku setelah masak-masak itu. Jadi kali ini dimulai dari posisi tengah ini. Aku mau lap-lap dulu yang ada di sini karena nanti itu mau aku pindahin ke tempat yang lebih bersih gitu. Sebelum dipindahin pastinya kita lap-lap dulu ya. Apalagi si botol minyak ini kalau nggak sering-sering dibersihin itu bakalan leur banget kalau bahasanya di sini ya. Alias berminyak dan lengket pastinya. Jangan lupa ini untuk sisutilnya juga ya, karena kena cipratan itu harus sering-sering dilap-lap juga. Untuk teman-teman yang mau samaan nih perintilan yang ada di dapur aku ini, silahkan ya cek di kolom deskripsi. Murah-murah kok ya teman-teman, gak pakai mahal-mahal karena low budget banget pastinya. Dan bergeser ke rak bumbu, di sini tuh akhirnya aku beli tempat bumbu kayu seperti ini ya, dan ini tuh terbuat dari kaca. Untuk bagian bawah ya, aku juga sempat nih pertimbangan juga nih mau beli yang plastik apa yang kaca gitu. Dan memang sih kalau yang plastik itu pastinya lebih murah karena aku ini untuk jangka panjang juga, biar nggak ganti-ganti lagi, jadi aku memutuskan walaupun mahal sedikit aku beli yang kaca ini ya. Lumayan kan ya, terlihat estetik juga, jadi lebih bersemangat kalau masak-masak juga. Untuk beli ini semua tuh aku juga harus nabung ya teman-teman. Udah beberapa bulan nih aku ngumpulin uang dari sisa-sisa uang belanja dan akhirnya kebeli juga gitu ya. Kalau nggak diniatkan dari awal mana ada gitu ya, mana kebeli karena pasti sayang-sayang mulu yang ada. Jadi karena udah aku niatin buat beli perintilan yang ada di dapur, alhamdulillah sudah tercapai ya teman-teman. Ya walaupun masih banyak sih sebenarnya wishlist aku, cuman kita bersabar aja dulu, beli barang-barang yang memang dibutuhkan terlebih dahulu ya. Dan untuk di sini bagian pojok meja ini aku mau pindah-pindahin dulu karena nanti itu mau kebersihin dan aku simpan sama barang-barang yang udah bersih ya pastinya. Berhubung tempatnya nggak terlalu besar dan gak ada lagi sebenarnya, jadi ini kita pindah-pindahin aja ke tempat yang ada.
Dan sebelum itu ini kita bersihin dulu perbotolannya dan buang-buangin nih mana yang harusnya dibuang yang udah habis gitu. Jarang banget nih aku lap-lap kayak gini ya teman-teman, karena kan memang juga jarang kotor, palingan debu-debu sedikit aja kayak gitu ya. Dan untuk si daun bawang ini sebenarnya ini pas aku voice over sudah beberapa hari ya semenjak dia itu aku tanam dan sudah numbuh sampai panjang gitu teman-teman. Cuman di bagian akarnya itu ternyata mau busuk gitu karena aku itu nggak ganti-ganti untuk airnya itu. Aku kira itu bakalan awet tapi ternyata enggak ya teman-teman. Mungkin nanti kalau aku nanam lagi bakalan deh sering-sering aku ganti, atau mungkin aku aja nih yang nggak tahu gimana cara nanamnya. Kalau teman-teman ada yang tahu gimana nih biar awet si daun bawang ini, boleh nih ya share-share pengalamannya di kolom komentar ya teman-teman. Karena kemarin itu tadinya mau aku fotoin before after gitu, cuman udah keburu dipakai duluan ya sama umi aku. Padahal mau aku upload gitu ya di reel Instagram before after penumbuhan si daun bawang, tapi ya gimana umi aku udah dipotong duluan. Takutnya nanti itu busuk katanya. Dan ini ya jangan lupa dibersihin pakai sabun sunlight aja biar agak keset. Kalau diselap-lap pakai lap kayak gini microfiber biasa itu kayak aku tetap agak lengket gitu ya. Kalau pakai sabun kan biar bersih gitu. Dan untuk dindingnya sendiri ini nggak aku sabunin karena bagian ini tuh bersih, terhindar dari minyak-minyak gitu ya, cipratan-cipratan. Paling nggak cuman debu-debu aja, jadi aku lap basah aja pakai kain lap gitu. Nah ini setelah bersih langsung dipindah-pindahin ya, jangan lupa nih bagian perbumbuannya langsung aku angkat biar cepet aja gitu walaupun berat, ngeri jatuh gitu. Alhamdulillah satu bagian udah selesai, tinggal ke bagian kiri lagi nih yang mau aku bersihin. Tapi sebelum itu aku mau rapihin yang bagian atas ambalan ini karena pastinya berdebu banget. Dan untuk ambalannya sendiri ini tuh kokoh banget ya teman-teman. Selain pemasangannya yang mudah itu juga ternyata kokoh ya, nggak takut jatuh untuk si toples-toplesnya ini. Dan untuk si toplesnya ini juga nggak aku cuci, hanya aku lap-lap aja bagian atasnya karena masih banyak isiannya ya. Aku cuci satu persatu kalau misalkan si toplesnya itu udah kosong kayak gitu ya. Dilanjut untuk bagian atas kompor ini bekas masakan ya yang tadi. Langsung nih aku gercep beres-beres, jangan salpok sama stiker kompor aku yang udah gosong kayak gitu ya teman-teman. Padahal ini tuh belum ada 1 bulan gitu saat aku videoin, tapi ternyata pinggirannya itu sudah menguning kayak gitu. Kalau aku lihat video teman-teman yang pakai stiker yang sama kayak aku, cuman beda motif aja, itu kompornya nggak apa-apa ya. Walaupun udah lama digunakan, tapi punya aku ini setelah sebulan pemasangan, bahkan belum sampai sebulan udah gosong ya. Mungkin karena si kompornya juga kali ya, nanti mungkin aku mau beli lagi sesuai rekomendasi teman-teman yang sudah pakai stiker dan gak gosong gitu. Aku mau cobain, kalau misalkan memang gosong lagi berarti yang salah bukan stikernya, tapi mungkin kompornya yang terlalu panas atau bagaimana. Dan itu tadi kompornya udah aku pindahin ya ke atas sana, walaupun udah dibersihin, nanti mungkin aku bersihin lagi. Kenapa aku pindahin? Karena biar leluasa aja gitu. Lap-lap dindingnya ini pakai sunlight, kalau berjatuhan kan nggak mengenai si kompor tadi. Aku itu gatel banget ya ngeliat dinding ini karena kena cipratan, apalagi tadi itu goreng lele itu cipratan minyaknya itu kemana-mana kayak gitu ya. Jadi ya mumpung lagi ada waktu nih, aku waktunya bersih-bersih. Dan untuk bersihin si tembok ini karena kan natnya banyak ya, sekat-sekat ya, garis-garis dindingnya itu. Jadi ini agak susah gitu ya teman-teman. Harus bersabar ya memang, dan aku bersihinnya itu sampai 3-4 kali gitu. Dan pastinya setiap aku lap satu bagian itu aku cuci lagi ya di tempat cuci piring itu pakai selain aja udah cukup. Nah, di sini aku lap-lap juga pakai lap kering lagi ya teman-teman biar si airnya itu juga bersih. Jangan sampai mengenang di nat
nut-nut ini, di garis-garis ini. Kalau nggak sampai bersih itu nanti numbuh hitam-hitam gitu ya. Dan untuk stiker di bawahnya ini yang motif kayu krem ini menurut aku recommended banget ya teman-teman. Setelah aku pakai selama 1 bulan lebih, itu bener-bener awet dan dia itu tahan air dan panas juga pastinya. Kadang aku simpen bekas wajan yang panas di atas stiker ini juga nggak masalah ya teman-teman. Pokoknya teman-teman kalau misalkan ada yang mau silahkan ya cek di kolom deskripsi. Nah kali ini untuk si tungkunya ini nggak aku cuci ya kebetulan karena di sini itu aku mau langsung buatin bapak aku itu pisang goreng karena beliau itu sudah minta dari pagi sekali. Dek nanti jam 7 masakin apa katanya pisang goreng. Ya udah ini udah jam 7 aku masakin deh ya. Ini pisang goreng ini aku kemarin beli satu runtuh ya kalau teman-teman ngerti. Pokoknya satu ke bawah gitu loh, satu tangkai gitu ya teman-teman, satu runtuh beberapa sikat gitu. Itu harganya 15.000 aja, itu banyak banget loh teman-teman. Kemarin ada sampai 4 apa 5 sikat gitu ya. Lumayan kan harga 15.000 jadinya banyak. Dan untuk tepung si pisang goreng ini juga aku cuman pakai terigu ya. Sambil nunggu si pisangnya mateng, ini aku beres-beres dulu cucian piring yang udah kering ya. Sebelum nanti aku ronde selanjutnya untuk cuci piring. Masya Allah itu banyak banget. Lihat cucian piringnya banyak gini itu kadang itu bikin stres ya teman-teman. Makanya nih jangan sampai menumpuk kecuali sih habis masak-masak ya. Itu pasti banget numpuk banget ya. Kecuali misalkan kalau masak-masaknya itu kita bisa ditinggal-tinggal jadi bisa sambil masak sambil nyuci piring kayak gitu. Tapi kalau enggak ya paling ditunda dulu sampai selesai masaknya. Dan untuk pisang gorengnya ini udah matang ya. Masya Allah ini cantik banget untuk warnanya. Ini tadi aku tepungnya pakai garam aja, tepung terigu biasa ya teman-teman. Dan setelah pisang goreng selesai lanjut nih untuk cuci piringnya. Seperti aku bilang tadi ya, biasanya aku itu kalau misalkan masak pagi, kalau bisa ditinggal itu juga sambil cuci piring biar nanti pas udah selesai masak cucian piring itu nggak numpuk-numpuk banget ya. Tapi kalau misalkan nggak bisa ditinggal ya udah deh nggak usah pusing-pusing juga ya. Kalau misalkan ditinggal-tinggal nanti masakannya itu bisa gosong. Kayak aku kemarin masak ikan teri ditinggal sebentar bangun pak suami aja udah gosong. Gimana kalau sampai ditinggal cuci piring walaupun berdekatan kadang kita kira itu baru ditinggal sebentar ternyata udah gosong aja. Pernah nggak sih teman-teman kayak gitu? Dan ini cuciannya udah selesai, ini langsung aja nggak pakai nunggu si piringnya itu tiris, langsung aku pindah-pindahin ke tempatnya karena mau aku beresin bagian atas wastafel ini karena udah berlumut banget, apalagi bagian dindingnya itu suka ada hitam-hitam kecil gitu karena sering kecipratan. Jadi nanti nih aku mau gosok-gosok sampai bersih karena kalau sehari-harinya aku gosok pakai kain biasa itu nggak dapet ya dia itu. Lanjut ini cuci untuk sekian kalinya ya. Pokoknya di episode kali ini banyak-banyak banget cuci piring. Sebenarnya ini lebih banyak dari yang ada di video karena aku nggak mau ada banyak tumpukan piring-piring kotor-kotor gitu. Jadi ini aku selesaikan sekarang. Nggak lupa ini sih tempat penyimpanannya sendok dan garpu ini tuh bener-bener udah menghitam banget bagian bawahnya. Ini tuh aku gosok-gosok pakai 3 macam sikat ya teman-teman. Alhamdulillah itu bersih juga. Dan untuk sirak piringnya ini aku singkirin, dia itu nggak aku bersihin ya karena memang udah bersih. Dan ini sih bagian highlightnya yang aku ingin bersihkan di bawah keran itu banyak banget hitam-hitam. Kalau di kamera ini nggak kelihatan sih ya, tapi itu aslinya ada hitam-hitam gitu ya teman-teman, bintik-bintik. Dia itu susah banget hilangnya, sampai lama banget ya aku bersihin. Tapi alhamdulillah sih itu keangkat juga akhirnya. Dan ini jangan lupa bagian atasnya juga dibersihin pakai sabun sunlight biar keset ya. Dan juga biar debu-debunya hilang. Kalau debu kan nggak kelihatan ya, nunggu numpuk baru deh kelihatan. Dan untuk yang bagian sini ini juga wajib banget dibersihin. Ini harus sering-sering karena untuk rak piring aku itu nggak ada alasnya, jadi harus sering-sering banget dibersihin. Dan pas udah cuci piring itu harus dilap kering gitu ya biar dia nggak ada air yang mengendang gitu. Dan ini akhirnya ya setelah sekian lama bersih juga dengan bantuan si kawat tadi langsung kinclong, alhamdulillah.
Nah, alhamdulillah bagian wastafel juga udah selesai ya. Ini aku lap pakai lap tangan karena nanti itu mau dicuci, jadi itu aku pakai aja. Dan bagian kolong dapur ini waktunya ya. Ini semenjak aku beli ini belum dicuci lagi. Jadi udah sebulan gitu ya teman-teman. Waktunya aku bersihin. Dan di kolong rak ini tempat aku menyimpan penggorengan-gorengan dan baskom-baskom yang ada. Ini koleksinya Umi aku ya. Jadi banyak begini numpuk. Untuk bersihin kolong ini aku pakai lap microfiber aja seperti biasa, nggak pakai sabun karena nggak kotor ya, cuman ada debu-debu kecil aja. Dan yang kolong yang kedua ini juga sama ya, aku copot untuk semuanya gordennya. Beralih ke kolong yang kedua yang aku simpan tempat tutup panci, talenan, sama perbawangan. Ada juga kentang, itu aku sekalian aja simpan di situ. Biar memudahkan itu aku keluarin dulu ya teman-teman. Seharusnya aku keluarin perbawangan aja gitu yang enteng, tapi aku malah pindahin yang berat tadi. Nggak apa-apa lah, udah terlanjur juga ya. Dan ini udah selesai aku lapnya nggak pakai sabun ya, jadi cepet jadinya. Udah gampang ya, padahal kalau dikerjakan itu juga cepet selesai, cuman untuk memulainya itu loh yang males. Dan ini yang ketiga kalinya juga, ini tuh penuh banget ya di bawah sini ini tuh. Dilanjut bagian ubinya, sengaja nih nggak aku pakein sapu, takutnya sapu aku itu kotor karena di bagian sini itu banyak banget cipratan air ya teman-teman, bekas tadi cuci bulak-balik, pokoknya lengket banget deh. Jadi ini biar sekalian aja kotor si kain tadi, jadi aku pakai kain aja kayak gini ya teman-teman, lebih enak kok kayak gini, lebih kerasa gitu ya bersihnya. Tapi sebelum dipel itu aku pindah-pindahin dulu perabotan yang tadi ya yang udah bersih ke tempatnya masing-masing. Oke, setelah selesai bagian atas dirapi-rapihin, waktunya nih aku ngepel. Dari tadi udah ngos-ngosan nih sebenarnya. Lumayan lama juga bersihin dapur kayak gini juga ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, terbayar sudah karena udah bersih itu udah puas banget ya. Jadinya nanti masak itu makin nyaman. Alhamdulillah. Ini penampakannya udah dibersihkan ya. Kolongnya itu kosong. Nanti mau aku cuci dulu untuk si gordennya sendiri. Alhamdulillah ya. Terbayarkan sudah setelah bersih-bersih lama, melihat hasil yang bersih itu Masya Allah ya teman-teman. Setelah selesai aku udah mandi nih, waktunya ngejemur. Tadi yang udah aku cuci juga. Oke teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini aja ya. Aku mohon maaf jika banyak banget kesalahan ya dalam pembicaraan maupun pengambilan video juga ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.